Local pride. Wih. Ini seueur PR tetapi pekerjaan Pemeliharanya di mana sering terbengkalai karena ini hasil dari masyarakat, hasil kerja masyarakat. tapi jangan lupa Ya, like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Dewi Lipa. Halo teman-teman, happy long weekend. Teman-teman, sekarang hari Sabtu nih. Saya bersama kameramen rencana mau ke Dewi Lipa. Nah, diagendakan buat hari ini tuh ada penanaman pohon. Nah, gimana sih penanaman pohon itu dan apa aja jenis pohonnya? Pantengin terus. Tapi teman-teman, terlebih dahulu untuk checkpointnya kita harus ke Desa Cijeler terlebih dahulu. Ikut terus pokoknya teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah saya udah sampai di Desa Cijeler nih. Pupuh Desa Cijeler. Local pride. Wih, produk lokal. Saya serahkan pohon tanam ini kepada kedua panitia pengelola dari Lipa. Semoga dengan penanaman ini sebagai sarana penunjang fasilitas dari DWSD Lipa, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. saya terima tanaman ini dan akan saya tanam, yaitu untuk lingkungan hidup. Mudah-mudahan Dewi Lipa lebih terdemokrasi dan lebih sejahtera lingkungan. Bah, kena mobil, Bah? Hah? Mobil. Mobil? Mobil lah. Bagi seueur PR tetapi pekerjaan anu kedah jarap orang sedayana. Seterusnya sambutan di Bapak Kepala Desa. Atur nuhun Bapak Wargi sadayana benten kapunten teu sebatan hiji-hiji lah dikumkeun benten alhamdulillah urang biasa non gitu linggih dan napi di Nuraraga benten ngahirupkeun deui lah benten naon rupi nu ayeuna kegiatanna benten mangrupi penanaman pohon kanggo penunjang oge sakantenan pinten kanggo memelihara lingkungan hidup khususnya nu aya di wilayah Linggah Payung ieu. Mudah-mudahan naon rupi kegiatan ieu tiasa ngabantos kanggo eksisna Dewi Lipa pintennya.
Bismillahirrahmanirrahim. Dia melasing ka peti hasil ta'ala buah nasib manfaat di perjalanan orang. Nah, alhamdulillah teman-teman, pesan udah ditanam. Baru berapa biji sebenarnya, masih banyak juga tuh kameramen, masih banyak. Jadi itu sisanya itu mau ditanam di atas Bapak Haris, Bapak Kepala Desa Baru Cibiler. Kemudian yang kedua itu dari Ketua Pengelola Dewi Lipa itu Pak Ujang Soleman. Dan yang ketiga itu Bapak Tobing Kapurinas, Bapak Dudung. Dan yang ketiga itu Bapak Sekretaris Kepala Desa Cibiler, Bapak U Anti. Nah, selanjutnya masih banyak juga. Ikutin terus pokoknya. Oke. Ibu sana mi teh. Ibu Sri Rahayu Nur Hayati Kasih Pelayanan Desa Cicing. Lengkap lah. Banyak, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. 1000 pohon untuk kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Atuh peloy ieu mah. Aduh bibirna nu Neng, neng peloy leuleus. peloy. Udin balik di. Jangan pakai satu ini mah. Yuk, sebentar setengah. Dua eta lah. Dua ieu kan itu. Bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Cirian pelak abi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tanaman ini jadi ya. Jadi untuk kedepannya Dewi Lipa itu lebih indah. Nah, untuk teman-teman perlu diketahui juga, ini adalah salah satu jenis pohon akasia. Yang dimana jenis pohon ini adalah pohon akasia. Dikeret. Beres, aduh. Mantap. Bantu doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Semoga adik-adik kita bisa merasakan manfaatnya dari sekarang ya teman-teman. Oke. Kaur umum dan tata usaha. Kaur teh udah umum. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sing janten. Buka. Ya paling itu aja. Bos. Pak RW mana ya? Pak RT mana ya? Jauh sekali lah. Rudi, baca filmkan saya tuh. Nah, teman-teman,
Kameramen sini. Bisa ditolong dibantu. Nah, itu adalah genset yang buat ini. Buat tempat air di sini nih. Buat teman-teman yang belum tahu uran itu. Nah, kan waktu kemarin Bos bikin video sebelumnya belum sempat dinyalain nih. Nah, sekarang nyalain. Enggak apa-apa. Wah. Tuh. Gede. nuansa baheula teh eueuh ieu tampian teh. Tah urang di Ayo babalongan diisi dulu, Pak. kasihan we. kurang cang ya teh siangan. jadi sama meh ka masyarakat itu kurang heula Termasuk tanaman-tanaman anu bisa dipetik itu jenis cengek, tomat, sawo. Jadi lebih ke hasil lah kayaknya itu. ada milik BKB ada milik dari Pak Ya, dan dia kepiara karat sudah Pak abdi manggil tadi kieu baca kali gitu. Bener. Ngan eta tulisan saha eta? Tulisan Pak ini tuh. tulisan dia Heeh. kangon Ini adalah salah satu anggota Limas yang dimana beliau suka menjaga juga ya di sini. kelompok buruh tani Kelompok buruh tani ya. iya lagi ngapayung Jadi nggak apa. Berat tolong. Oke teman-teman, kita menanam kehujan di sini. Pemanfaat tanaman kehujan ya untuk merendam air. Aduh, ini nggak ada. Pemanfaat tanaman kehujan untuk menampung air dan pokoknya agar rindang ya dan besar bisa untuk berteduh lah. Ya kita tanamnya di sini. Sebelum menanam kita baca dulu Bismillah ya, biar manfaat pohon ini. Harus benar biar nggak terlalu banyak air yang menggenang. Oh di luar. Ayo keras. Seperti ini teman-teman. Jadi biar nggak terlalu becek pas hujan gitu. Nah, teman-teman, jika cuaca bagus kayak gini nih, apalagi pas musim hujan, teman-teman bisa diperlihatkan dengan fenomena alam tuh. Dari sini kelihatan. Itu adalah kenampakan Gunung Ciremai ya. Yang jarang sebenarnya bisa teman-teman lihat juga dan muncul. Kurang dugi ka doa, mudah-mudahan kegiatan orang yang awal duki terakhir sing diajabah ke Allah. Pas saya kaget tos nih warang kalimas kayak anu dia limas kan Jadi teman-teman, ini adalah Pak Erlan. Pak Erlan di Dewi Lipa selaku apa nih Pak? Babinsa, Cijiler. Pembina. Ya. Pembina. Nah Pak Erlan, jenis tanaman apa sih ini yang ditanam Pak Erlan? Ini tanaman jenis akasia. Akasia manfaatnya? Manfaatnya sebagai di samping penghijauan juga untuk penyerapan air, sebagai nanti adalah peneduh. Di mana ini adalah bumi perkemahan itu ciri yang paling alaminya adalah teduh dengan pohonan yang rindang. Oke, ya. Jadi hitung-hitung menjaga ekosistem juga ya Pak Erlan ya? Sudah tentu ekosistem tentang keberlangsungan di hutan itu harus diperhatikan oleh semua lini masyarakat, apalagi yang suka
berkemah atau camping di hutan itu harus memperhatikan di samping penghijauan juga kebersihan nantinya. Oke, nah Pak Erlan, untuk yang terakhir nih, ada gak pesan-pesan tentang penanaman pohon hari sekarang, Pak? Di samping penanaman memang sering dilakukan, tetapi banyak yang terlupakan itu adalah dalam pemeliharaannya. Pemeliharaannya di mana sering terbengkalai apa yang sudah ditanam itu tidak diperhatikan kelangsungan hidupnya nanti, karena nanti ada suatu ekosistem juga di mana tanaman itu akan dikalahkan tatkala tidak dipelihara, dikalahkan oleh rumput ataupun ilalang yang memang nanti akan menjadi tumbuhan inti pohon kayu ini akan kalah. Jadi harus diperhatikan, harus sering dan untuk jangka panjangnya juga mungkin untuk pengenalan kepada cucu-cucu kita ya kan ya. Sudah tentu. Ini adalah warisan untuk anak cucu kita dan segeralah Anda punya anak cucu. Iya. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman. Lanjut lagi. Pada kesempatan kali ini di Dewi Lipa dihadiri juga sama Bapak Kepala Desa Cijeler, Bapak Haris Menandar. Beliau adalah Kepala Desa baru. Nah, langsung aja Bapak Haris. Untuk agenda penanaman hari sekarang Pak, jenis tanaman apa aja sih Pak yang ditanam di Dewi Lipa? Ya. Ini kebetulan ada beberapa jenis tanaman, diantaranya pohon akasia, kihujan, terus aya pinten pohon jambu juga ada, dan beberapa pohon lainnya lah yang tujuannya mudah-mudahan ini bisa menghijaukan lagi lahan di lingkungan Dewi Lipa ini. Mudah-mudahan kedepannya suasana atau istilahnya lingkungan di dia tambah hijau lagi, sehingga masyarakat domestik walaupun misalkan dari jauhnya datang ke sini udah merasa nyaman, karena pohon-pohonnya udah tumbuh rindang. Itu yang diharapkan mungkin. Nah, kemudian Pak, untuk bibit-bibitnya sendiri itu dari mana Pak? Ini ada bantuan dari pihak pemerintah, dari kecamatan, dari dinas-dinas terkait, juga ada beberapa pohon itu dari masyarakat sendiri yang antusias untuk membantu menghijaukan lagi lahan di sekitar Dewi Lipa ini. Berarti antusias masyarakat Desa Cijeler untuk pembangunan Dewi Lipa ini masih bagus ya Pak ya? Alhamdulillah, sampai sekarang dari awal ini dibentuk atau dibangun sampai sekarang antusias masyarakat masih tetap semangat. Mudah-mudahan sampai istilahnya sampai kapanpun ini, sampai terbentuknya Dewi Lipa yang dikenal di seluruh masyarakat itu ya. Mudah-mudahan masyarakat dari jauhnya juga datang untuk menyaksikan langsung keindahan dari Dewi Lipa ini. Karena bagaimanapun juga Dewi Lipa ini adalah aset ya Pak. Nah aset desa yang mudah-mudahan ini nanti akan nambah PADS desa yang nantinya otomatis keuntungannya kita balikan lagi, karena ini hasil dari masyarakat, hasil kerja masyarakat, nanti keuntungannya juga kita balikan lagi ke masyarakat gitu. Jadi oleh masyarakat untuk masyarakat dan demi masyarakat juga gitu kan, segala sesuatunya gitu. Udah pernah ada rencana untuk penanaman ini kayak seperti program kerja gitu? Nah, di program kerja ada semua ya, intinya kan ini tadi udah dibilang ini ada masuk dalam program dan visi misi dan program kerja saya selama nanti 6 tahun selama menjabat di desa. Ini diantaranya kita bagaimana membangun Dewi Lipa ini sebagai destinasi wisata yang benar-benar bisa menghasilkan PAD untuk Desa Cijeler gitu. Untuk mendongkrak perekonomian ya? Otomatis seperti itu, karena kalau misalkan Dewi Lipa ini udah berjalan dengan baik, otomatis nanti masyarakat bisa berperan serta. Makanya di sana udah mulai ada kegiatan ekonomi seperti warung-warung masyarakat yang mudah-mudahan istilahnya perkembangan Dewi Lipa kedepannya akan lebih maju lagi gitu yang diharapkan. Ada gak Pak solusi Bapak untuk akses sendiri? Kan kalau misalkan di musim kemarau istilahnya bisa dijangkau nih Pak sampai ke sini pakai motor. Tapi kalau misalkan pas di musim penghujan itu masyarakat luar susah Pak mengaksesnya untuk ke sini. Nah, solusi Bapak untuk menghadapi itu seperti apa Pak? Kita dari pemerintah desa udah mencanangkan, udah menganggarkan. Malah insya Allah tahun ini tahun 2021 udah dianggarkan, cuma emang bertahap.
itu karena kita disesuaikan dengan anggaran. Dari 1 kilo yang dari batas jalan yang aspal yang udah ada jalan desa ke sini itu udah dianggarkan untuk tahun ini 3/4-nya. Itu disesuaikan dengan anggaran yang ada karena tentunya desa punya prioritas-prioritas yang lainnya juga. Bukan berarti kita menyempelekan atau menomor, justru ini prioritas pertama malah di pembangunan karena nilainya cukup signifikan. Itu sekitar 500 meter dari batas jalan desa ya, aspal sampai ke sini. Di tahun ini insya Allah ada pengerasan. Nah, mudah-mudahan di tahun berikutnya ini bisa selesai semua. Malah karena kebetulan akses satu pintu yang dari arah Cisameng itu terlalu kecil, nah itu akan menyulitkan karena kalau misalkan berpapasan, nah dari pemerintah desa sendiri udah mencanangkan, udah menganggarkan untuk pembukaan lahan baru, jalan baru yang aksesnya dari dari jalur yang sebelah selatan melingkar gitu. Jadi nanti kita bikin 2 arah gitu ya, diarahkan nanti untuk yang datang di satu sisi dan di sisi lain untuk jalur ke pulangnya. Jadi akses untuk kenyamanan akses untuk ke Dewi Lipa akan nantinya akan bagus lah, nggak seperti sekarang gitu. Itu. Ada juga tampungan-tampungan khususnya di akun media sosial Dewi Lipa sendiri. Bagaimana sih aksesnya kan gitu? Iya, itu yang utama. Ya. Kemudian buat netizen juga istilahnya banyak yang nanya juga. Tapi alhamdulillah nih buat netizen khususnya yang sering menanyakan tentang fasilitas air atau akses air, alhamdulillah kemarin sudah terrealisasi, dan apresiasi juga untuk dinas-dinas terkait yang terus mendukung juga untuk pembangunan Dewi Lipa. Ada gak pesan Bapak untuk warga Desa Cijeler, umumnya untuk Kabupaten Sumedang nih, tentang destinasi wisata Iringapayung sendiri? Pesannya khususnya untuk Desa Cijeler, mari kita bersama-sama membangun destinasi wisata ini, Dewi Lipa yang ada di wilayah kita. Kita majukan bersama-sama, mudah-mudahan ke depannya seiring waktu kita akan menjadikan desa wisata ini yang grow internasional. Kenapa tidak? Amin. Itu satu tujuan yang mulia lah istilahnya. Tapi terlepas itu harus semua masyarakat mendukung, khususnya masyarakat Desa Cijeler. Karena ini kebetulan ada di lingkungan Desa Cijeler. Untuk masyarakat umumnya yang sekitaran Desa Cijeler, Situraja, Kecamatan Suraja dan Kabupaten, mari silahkan datang untuk menikmati keindahan wisata alam yang ada di Dewi Lipa ini. Insya Allah kami selalu bekerja untuk menambah istilahnya fasilitas yang ada yang dibutuhkan oleh wisatawan khususnya. Terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian. Nah teman-teman, mudah-mudahan untuk kedepannya segala sesuatu yang diimpikan mulai dari Bapak sendiri khususnya bisa dilaksanakan oleh pengelola, bisa istilahnya terrealisasi dan menjadi sebuah nilai mulia lah. Amin. Untuk warga Desa Cijeler. Mungkin teman-teman cukup sekian, dilanjut video selanjutnya. Sekarang saya lagi ngopi-ngopi nih sama Bapak Ujah Sulaiman selaku Ketua Pengelola Dewi Lipa dan Bapak Mas Pamaman. Nah, ngopi-ngopi santai ini, kita ngobrol-ngobrol aja nih Pak. Tanggapan Bapak tentang agenda penanaman hari ini gimana sih Pak? Alhamdulillah Dek, ketika Bapak mengagendakan penanaman pohon, karena di lingkungan kita masih ada tempat-tempat yang pohon yang berkurang ya, jadi situasinya agak panas. Alhamdulillah kali ini dilaksanakan oleh kepengurusan Dewi Lipa, termasuk alhamdulillah kita didukung sekali oleh Bapak Kepala Desa, oleh Pak Kuwo, yaitu Bapak Haris Munandar. Alhamdulillah beliau hadir. Kita telah menanam berbagai jenis pepohonan. Itu diantaranya yang pertama trambesi. Kalau orang Sunda bilang hujan. Nah ini manfaatnya sangat besar sekali. Di samping nanti akan membuat teduh, juga akan menambah sumber air. Gitu, ya. Jadi kita menanam 100 tangkal, 100 pohon trambesi ya, 100 pohon. Kemudian juga kita menanam pohon akasia milenium sebanyak 200 pohon, dan kemudian kita menanam pohon ungur,
keindahan bunga-bunganya dari pohon-pohon. Nah, ini besar sekali manfaatnya, yaitu untuk menjaga lingkungan hidup, dimana meskipun kita membuka lahan ini, tapi kita tetap harus menjaga lingkungan hidup supaya udara di Dewi Lipa ini tetap segar dan membuat masyarakat pengunjung itu biar segar di sini, tidak kepanasan. Alhamdulillah antusias dari para pengelola begitu semangat ya ketika ada program penanaman pohon, pada datang ke sini, termasuk Bapak Babin Kantimas, Pak Dudung, Pak Erlan, Babinsanya, kemudian anggota Linmasnya. Alhamdulillah semua ini mendukung program penanaman pohon ini. Ya. Dan pada akhirnya untuk melestarikan ekosistem ya Pak ya? Ya, betul, ya betul. Selain ekosistem, mungkin teman-teman untuk istilahnya penanaman atau investasi jangka panjangnya itu kita bisa, atau anak cucu kita tahulah dengan berbagai jenis tanaman yang ada di Dewi Lipa dari sisi edukasinya. Iya, betul. Nah Pak, untuk impian terbesar Bapak nih untuk kedepannya, dengan kan sekarang alhamdulillah ya, dengan terpilihnya kepala desa baru Bapak Haris Munandar, apa sih Pak impian terbesar Bapak untuk Dewi Lipa ini? Ya, impian Bapak seperti yang telah Bapak katakan, program dari Dewi Lipa ini yang pertama program bumi perkemahan dan agrowisata. Mudah-mudahan ini tepat terwujud, apalagi kepala desa terpilih ini Bapak Haris Munandar dalam visi misinya pun dia sangat mendukung sekali terhadap program ini. Dan mudah-mudahan yang menjadi ganjalan bagi kita itu yang utama jalan ya. Jalan sekitar 700 meter ke sini itu masih berupa tanah. Jadi ketika musim penghujan sulit dilalui oleh kendaraan. Nah ini yang jadi rintangan, hambatan bagi kita. Tapi alhamdulillah Bapak Haris Munandar sangat mendukung sekali terhadap IPA ini, dan alhamdulillah program pengerasan jalan sudah dicantumkan dalam APBD tahun 2021. Alhamdulillah. Nah jadi gitu teman-teman, mudah-mudahan istilahnya semua program bisa dapat terrealisasi juga. Amin. Pak, kan alhamdulillah juga nih sekarang kita apresiasi di Kabupaten Sumedang ada lembaga BPPD, Badan Promosi Pariwisata Daerah. Selain dari elemen kepariwisataan seperti Kompepar, mungkin Pak, ada Asita dan lain sebagainya. Nah, untuk mengoptimalkan dari BPBD sendiri, bagaimana sih Pak gitu untuk mengakses ke BPBD sendiri itu? Ya, terima kasih deh. Badan tersebut mudah-mudahan ya dengan adanya badan tersebut tuh Sumedang lebih semarak lagi dalam bidang pariwisata. Kemudian di kita pun di sini ada koordinator bidang-bidang tertentu ya di Dewi Lipa ini. Bapak juga menggerakkan bidang-bidang atau koordinator untuk berhubungan dengan institusi atau organisasi-organisasi tentang kepariwisataan. Dicoba untuk menghubungi, kemudian juga ikut dalam seminar-seminar. Ya mudah-mudahan keeksisan kaula muda di Dewi Lipa ini bisa menembus organisasi tersebut gitu ya, koordinator tersebut untuk lebih mendukung lagi ke Dewi Lipa ini. Mungkin teman-teman cukup sekian dulu ngobrol-ngobrol santai sama Bapak Ketua Dewi Lipa, Bapak Ujang Sulaiman, dan Bapak Mama nih sebagai Linmas, orang yang menjaga keamanan di Dewi Lipa nih. Nah, tapi jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Dewi Lipa. Oke teman-teman.